Selamat pagi, siang, dan juga malam. Perkenalkan, nama saya Eko Manggi Darmayasa, NIM 1900300840. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu perancangan user experience aplikasi pencarian jasa montir keliling. Makalah ini saya buat dalam rangka memenuhi proyek UAS user experience yang diempu oleh Ibu Komang Hari Santi Dewi. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu case study user experience aplikasi montir keliling. Yang kedua yaitu introduction. Nah, di introduction ini ada overview. Di overview ini menjelaskan petinjauan luas kenapa saya membuat makalah tentang montir keliling ini. Yang kedua ada problem statement. Di problem statement ini adalah masalah-masalah yang dapat diperoleh dari analisa pembuatan montir keliling ini. Problem-problem yang dihadapi oleh customer, seperti proses pencarian montir keliling yang susah dan juga sistem pencarian yang masih manual. Yang ketiga adalah user dan audience. Di sini user personanya, namanya di sini Nyoman Yuda Juliawan. Dia seorang laki-laki berumur 21 tahun, asal Nusa Dua, masih single dan mahasiswa. Goals dari Nyoman Yuda Juliawan ini yaitu ingin servis motor yang cepat dan bisa di rumah tanpa harus pergi ke bengkel. Nah, backgroundnya adalah Nyoman Yuda adalah mahasiswa yang biasa servis motor ke bengkel karena sibuk dengan kuliahnya. Jadinya dia sulit membagi waktu untuk ke bengkel. Apalagi dengan antrian bengkel yang banyak membuat Nyoman Yuda semakin malas ke bengkel. Nah, motivasi dari Nyoman Yuda Juliawan yaitu Nyoman Yuda ingin ada aplikasi yang dapat mencari montir untuk menservis motornya di rumah tanpa harus ke bengkel. Frustrationnya, Nyoman Yuda sangat bosan menunggu di bengkel. Selain menunggu, Nyoman Yuda kadang susah mencari bengkel terdekat. Nah, jadi itu tadi user personanya. Dan keempat adalah scope. Aplikasi montir keliling memiliki berbagai fungsional utama yang dirancang di konten yang dapat menciptakan UX yang baik. Berikut adalah skenario yang telah dibuat berdasarkan karakter pada persona. Yuda Juliawan merupakan mahasiswa berumur 21 tahun. Dia terkadang ke bengkel untuk memeriksakan motornya. Namun karena kesibukannya, dia merasa kesulitan dalam membagi waktu, apalagi harus mencari motor atau bengkel terkadang jauh membuat Yuda Juliawan tidak bisa pergi ke bengkel. Yuda Juliawan berharap ada kemudahan dalam melakukan pencarian montir. Yuda Juliawan ingin adanya aplikasi yang dapat memudahkan Yuda Juliawan dalam memesan montir keliling atau memanggil montir keliling. Nah, yang kelima adalah tools. Tools yaitu merupakan sesuatu sistem yang kita dapat gunakan untuk mempermudah, mempercepat perancangan UX kita tentunya. Nah, yang pertama saya menggunakan Draw.io, aplikasi berbasis web untuk membantu saya membuat user flow. Dapat diakses dengan link yang ada di sini. Dan juga saya menggunakan Figma, aplikasi web yang memudahkan saya atau membantu saya untuk membuat user persona seperti ini. Yang ketiga adalah Adobe XD. Aplikasi Adobe XD ini saya gunakan untuk membuat prototype dan membuat lain-lainnya yang cukup membantu saya di sini dalam pembuatan makalah ini.
Nah, yang ketiga adalah proses. Yang pertama ada understand problem. Pada kasus ini pencarian montir pada aplikasi montir keliling yang secara manual ini mengharuskan customer untuk membooking lewat WhatsApp, yang dimana tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan baik dalam segi ketidaksesuaian ataupun human error, serta kesulitan bagi calon pelanggan untuk menghubungi jika tidak memiliki kontaknya dan tidak bisa mengetahui berapa perkiraan budget yang dikeluarkan untuk jasa servis yang digunakan. Yang kedua ada immediate solution. Berdasarkan permasalahan yang ada, jadi penulisan akan merancang aplikasi montir keliling. Dengan aplikasi ini dapat mempermudah customer dalam melakukan booking jasa montir tanpa harus datang ke bengkel atau menghubungi lewat WhatsApp. Nah, sketsa tahap untuk memproses prototype, yaitu saya menggambar sketnya dulu seperti ini, sedikit saja. Nah, yang keempat ada sitemap. Nah, sitemap adalah sebuah halaman atau page yang membuat sebuah informasi link yang ada pada sebuah website. Informasi berupa kategori, post, page, image, hashtag, semua tercantum pada halaman sitemap. Nah, di sitemap saya membuat login, home, dan langsung service terjadwal dan service urgent. Karena aplikasi yang saya buat itu montir keliling saya membuatnya sangat simpel, sehingga di tampilan menunya atau tampilan awalnya hanya pas login itu di home-nya hanya ada service terjadwal dan langsung ke service urgent. Nah, di sini ada wireframe. Wireframe adalah coretan atau kerangka yang bertujuan untuk menataan item pada sebuah tampilan sebelum proses desain sesungguhnya dibuat. Hasil wireframe pada penelitian ini sebagai berikut. Nah, yang pertama adanya wireframe pada halaman login. Nah, pada halaman login wireframe-nya saya mendesainnya begini. Dan juga wireframe setelah halaman login saya masuknya ke halaman home, dan desain di wireframe halaman home adalah seperti ini. Nah, selain di halaman home juga ada halaman formulir customer, desain saat ingin memesan montir. Jika Anda ingin memesan montir, Anda akan melewati formulir customer ini. Dan juga halaman nota. Halaman nota jika desain ini adalah desain saat Anda setelah melakukan pemesanan dan masuk langsung ke nota. Nah, yang keenam adalah mockup dan prototype. Mockupnya seperti ini. Semua prototipenya saya letakkan di sini, dan juga prototipenya dan juga susunan-susunannya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah user testing. Pada penelitian ini user testing saya menggunakan Scale Usability System atau SUS dengan tahap evaluasi dengan kuesioner sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui usabilitas pada desain prototipe pada aplikasi. Nah, di SUS ini saya mengujinya sebanyak 10 responden, dan pada saat saya menguji ini, pengujiannya saya lakukan pada tanggal 1 Juli sampai tanggal 3 Juli. Dan ini adalah data-data dari responden yang saya periksa. Dan kuesioner SUS-nya terdiri dari 10 pertanyaan, dan nilainya mulai dari 1 sampai dengan 5.
sesuai dengan ini. Dari angka 1 yaitu sangat tidak setuju dan sampai angka 5 yaitu sangat setuju. Ini adalah tampilan pertanyaannya. Dan hasil pengujian SUS-nya, pertanyaan urutan ganjil merupakan pertanyaan positif, maka hasil skor dikurangi 1. 2. Pertanyaan genap merupakan pertanyaan negatif, maka 5 dikurangi hasil skor. Nah, setelah melakukan perhitungan dari setiap pertanyaan, maka mendapat hasil yang akan dijumlahkan seluruhnya dan hasil total keseluruhan dikali 2,5. Nah, jadi ini hasil yang sudah saya dapatkan dari kuesioner yang telah saya kirim tesnya kepada orang-orang di sekitar saya atau teman-teman saya. Dan ini nilai-nilainya yang saya dapat setelah testingnya, dan skor nilai rata-ratanya dari SUS-nya adalah 83,5. Setelah mendapatkan hasil nilai rata-rata tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menentukan grade prototipe yang dibuat apakah dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Nah, grade prototipe-nya seperti ini gambarannya. Berdasarkan pada nilai-nilai pada grade di atas, dapat disimpulkan bahwa prototipe yang telah dibuat dapat diterima oleh penggunanya. Hal ini dapat dibuktikan pada grade objektif rating excellent dengan hasil rata-rata 83,5 dan masuk grade B, yang artinya dapat menjadi aplikasi booking yang memudahkan customer mencari mekanik dan memudahkan mekanik menggunakannya. Nah, yang keempat, kita sudah masuk ke hasil dan pembahasan. Suatu aplikasi montir keliling untuk melakukan pemesanan montir secara online dan mendapatkan jadwal servis secara online dari aplikasi montir keliling untuk mengetahui bagaimana pendapat orang tentang aplikasi yang kita rancang, perlu melakukan testing kepada pengguna untuk mendapat feedback. Agar dapat mengetahui apakah desain yang telah dirancang bisa diterima oleh pengguna dan nyaman apabila digunakan oleh pengguna. Dalam hal ini, peneliti telah melakukan testing berupa kuesioner melalui Google Form. Dari hasil kuesioner menggunakan metode SUS, maka dinyatakan bahwa tujuan penelitian sudah terpenuhi. Nah, kesimpulannya, dalam membuat sebuah UI design sangat mementingkan UI to UX design sangat mementingkan yang namanya kenyamanan dalam melihat suatu UI yang akan membuat user mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi juga harus memiliki fitur yang memudahkan segala urutan pengguna agar pengguna dapat pengalaman yang menarik saat menggunakan aplikasi tersebut. Semua aplikasi harus memiliki sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, jadi segitu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan juga saya tutup presentasi kali ini. Selamat pagi, siang, dan juga malam. Terima kasih.